sudah terlalu berhubungan begitu. Iya. Demikian Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang diriku, tentang zatku, katakan aku itu dekat. Ya. Dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari ular. Kenapa dekat? Ya karena dia liput. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku, nafsku yang dalam genggaman Allah, dalam liputan zatnya. Ya, maka dibuat ulama kita, orang-orang tua kita dulu, dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berjarak. Karena dia bukan di alam nyata, di alam fisik, bukan materi, bukan Arab. Tuhan itu. Adapun orang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dia bersemayam di atas aras, itu Ar-Rahman bukan nama zat. Ar-Rahman itu adalah nama sifat. Jadi Ar-Rahmannya, sifat Ar-Rahmannya yang istawa 'alal arsy, bukan zatnya. Paham Bapak Ibu? Maka ada yang menakwilkan itu Ar-Rahman itu kasih sayang Allah itu meliputi aras dan segala-galanya, bukan zatnya. Ya, Imam Ali mengatakan Allah menyebut aras bukan menyebutkan untuk tempat zatnya, tapi untuk menunjukkan keagungannya. Jadi yang diikuti pendapat ahli ma'rifat, ahli ilmu. Ya, ketika sahabat bertanya, ya Rasul, di mananya Allah Ta'ala itu? Turun ayat, langsung Allah jawab, apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ya, aku dekat, kata Allah. Tapi ketika Nabi mengetes seorang budak, orang budak ini, ya Rasul coba lihat budakku ini, dia orang beriman gak ini? Kerjanya gak beres ini di rumah. Kalau orang beriman dah bebaskan aja lah dia, gitu kan? Aina Allah, kata Rasul. Di mana Allah? Fis sama, langit gitu. Aku siapa? Rasulullah. Udah beriman ya dia, kata Rasul dah. Ya. Maka saya kadang-kadang bilang gini, Bu. Masa pendapat budak kita utamakan dari pendapat Imam Ali? Masa jawaban Allah yang mengatakan qarib, aku itu dekat, diutamakan dari pendapat budak? Itu kan tes keimanan saja. Ya namanya budak sederhana, orang awam. Ya udahlah, kata Nabi, gak mungkin jelimet Nabi jelasinnya kan. Saya sudah beberapa kali menjelaskan, aras itu pun sebenarnya meliputi langit bumi. Maka Allah itu pun liput. Maka akidah Tahawi itu disebut begitu. Allah mustaghna 'anil arsy, dia enggak butuh arsy. Ya, dan dia muhitum bi kulli syai' wa fawqa ibadihi. Dia meliputi segala-galanya dan dia berada di atas seluruh hamba-hambanya. Itu akidah Tahawiyah, akidah salaf yang paling salaf yang ditulis secara sistematis. Cuma kalau orang ngaku-ngaku salaf mensalahkan akidah salaf ini, lari sarahnya Pak. Dibawanya ke akidah dia. Ya kan? Dibilangnya Allah di aras, padahal di situ tidak ada disebut aras. Jadi gitu Pak ya, Allah itu dekat. Jadi Bapak menghubungnya pakai ruh Bapak saja. Pasti Bapak rasakan di balik ruh itu, di balik segala sesuatu ada dia, tidak berbentuk. Terasa itu Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang gemetar hatinya? Siapa yang gemetar hatinya? Ada nggak? Gak ada yang gemetar? Dia meliputi kita semua. Ibu bapak kalau dengerin pakai hati, pakai rasa, pasti gemetar tadi dalam. Ya. Karena saya bacanya dari dalam juga, bukan dari lisan saja. Dia harus disatukan. Maka kalau berzikir jasmani nyatu dengan jiwa supaya bersih, nyatu dengan qalbu, nyatu dengan ruh. Jadi terbersihkan seluruhnya dia. Jiwa hati kita bersih, jiwa kita bersih, kemudian hawa nafsu menjauh. Maka kalau bapak ibu sudah sampai ke makam ruh, dia zikirnya nggak mau tidur, nggak mau makan, nggak mau hubungan suami istri, karena ruh itu nggak mau. Kalau udah sampai ke situ ya begitu. Nah,
Tapi kalau kita kembali ke kedirian hawa nafsu kita, ya mau lagi. Nah, itu. Yang begitu, nggak bisa dipungkiri. Maka kan pernah ada dalam riwayat, walaupun riwayatnya lemah, tapi benar itu secara syariat. Ketika ditanya, ya Allah, kenapa lah kau jadikan manusia ini, kau kasih hawa nafsu? Kau kasih hawa nafsu, jadi mereka buat rusak aja di bumi ini. Mau tahu apa fungsi hawa nafsu? Baik, kata Allah, dicabutlah hawa nafsu dalam beberapa waktu dari manusia, dari kampung itu. Akhirnya manusia itu nggak mau, maunya ke masjid aja ibadah, nggak mau makan, malas berusaha, malas apa, malas semuanya malas, karena ngikuti maunya ruh. Yang maunya ruh itu kesama Allah aja maunya, dia rindu sama Allah saja coba, ruh kita itu. Akhirnya nggak ada pembangunan kan, nggak bisa makmurkan. Masjid kita nggak bisa begini. Gitu dia. Maka malaikat itu nggak dikasih amanah langit dan bumi ya gitu, karena mereka nggak punya hawa nafsu. Nggak ada nanti kemajuan, nggak ada perubahan. Bahkan ada yang mengatakan kita bangun masjid, kita bangun pertokoan, ruko-ruko semua ini sama malaikat ini merusak alam. Mereka itu maunya alam banyak tumbuhan, kebun-kebun semua air, mau mereka begitu aja. Kalau manusia kan nggak mau, harus ada rumah, gedung pencakar langit kalau bisa gitu. Kalau bagi malaikat nggak mau mereka gitu. Mereka lebih suka alam itu ya alami, banyak hutan-hutan, gunung-gunung bagus, banyak air-air mengalir gitu semua, buah-buahan. Mereka lebih suka begitu alam semesta ini, karena mereka sebenarnya tidak berhawa nafsu. Ya. Nah, gitu Pak ya. Jadi Allah itu sangat dekat. Hubungi dia pakai qalbu dengan ruh. Dengan alat menghubungkan kita ke Allah itu rasa yang ada dalam qalbu, rasa yang ada pada ruh. Nah, rasa itulah sejenis sinyal yang berhubungan kepada zatnya yang maha meliputi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Rasa kita dia berhubungan ke dia, yang tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna. Di balik ruang kosong, ruang bening itu ada zatnya yang tak berbentuk, gak ada rupa, gak ada warnanya, dan dia bisa mengendalikan seluruh alam, seluruh rupa.